Di tengah positif kayak gini tiba-tiba pengen cerita horor yang penakut, di skip aja ya. Jadi aku punya wawa namanya Azizah, Jijah dipanggilnya. Nah dia tuh ceritain kisah horor dia waktu dia umur 10 tahunan gitu deh. Nah dia ini anak tunggal. Waktu kejadian dia ini masih tidur sama mama papanya. Jadi di suatu malam mereka tidur, dia di tengah, mama papanya di kiri kanan. Sambil nonton TV gitu kan, udah mau tiduran. Dannya tiba-tiba dia dengar ada suara kresek, kresek gitu, suara plastik. Wih, suara apa tuh mah? Tikus mungkin, kata mamanya. Kresek, kresek makin kedengeran. Dan itu suaranya dia dengar berasal dari bawah kasur mereka, bawah tempat tidur. Kresek, kresek, mah masa tikus sih mah, kata kayak gitu. Udah biarin aja tikus kali. Gak pernahnya lo ada tikus di kamar ini gitu kan pikirnya. Tapi ya udahlah. Gak lama kemudian itu suaranya masih kedengeran ya. Nah mama papanya ini mungkin karena capek udah mau tidur mereka. Tiba-tiba dengar, "Hai Johnny," gitu. Itu suara bonekanya dia. Dia baru, loh kok ada suara boneka aku? Nah boneka itu dia simpan di bawah tempat tidur. Tikus kali, kata mamanya. Gak mungkin lah tikus itu bisa mencet, pas banget mencet di bonekanya kan baru suaranya keluar. Udah biarin aja, tidur aja, kata dia gitu. Nah penasaran si Jijah. Turunlah dia dari kasur, dia cek dong di bawah tempat tidur, zat gitu. Dan you know what, dia ngeliat ada anak kecil yang lagi duduk. Duduk ya, bukan jongkok, bukan nunduk, bukan apa, duduk. Kalian bisa bayangin kan tempat tidur itu paling tingginya, atau kolong tempat tidur itu paling tinggi 30-40 cm lah. Ini anaknya duduk. Duduk, bukan lagi ngebungkukinnya, duduk. Dan dia melihat anak itu megang bonekanya si Azizah ini. Waktu Azizah lihat kaget. Terus dia ngeliat, dia ngeliat kayak gitu si anak ini. Terus dia senyum. Azizah gak kaget karena dia bilang anaknya bisa dibilang tampan, gak menyeramkan gitu loh, tapi dia transparan. Terus dia senyum. Udah ya hari itu. Dia naik ke atas, bener kan tikus? Iya mah tikus. Gak lama denger lagi tuh suara kresek, kresek gitu kan, tapi dibiarin aja. Itu kejadian pertama. Terus kejadian berikutnya, pokoknya singkatnya, dia lagi tidur, dia tuh tidurnya emang kayak gak bisa diam gitu loh. Terus rambutnya kan panjang. Nah waktu karena rambutnya tuh kayak jatuh ke bawah ranjang gitu. Dan dia ngerasain ada yang ngejalin rambut dia. Dan waktu dia buka mata, itu rambutnya udah kayak dijalin, tapi lepek. Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja ya. Jadi aku punya wawa namanya Cia. Cia ini dari Lombok. Dia ceritain pengalaman horor abang sepupunya namanya Bang Gibran. Nah Bang Iban ini punya kebiasaan selalu mengerjakan sholat sunnah setiap harinya. Entah itu tahajud, duha, selalu setiap hari gak pernah tinggal. Nah kalau setiap kali melaksanakan sholat tahajud, Bang Iban ini selalu sholatnya di musola, bukan di rumah. Kenapa? Karena musolanya itu dekat sama rumah. Terus yang kedua, kadang ada juga beberapa warga yang ikut sholat tahajud di musola itu gitu. Nah di suatu malam Bang Iban pergilah seperti biasa kan, jam 1 atau jam 2 gitu dia keluar rumah menuju ke musola. Nah di perjalanan kan Bang Iban jalan kaki ya. Di perjalanan tuh dia ngerasa kok ini malamnya hening banget gitu ya. Sunyi sepinya tuh beda gitu. Dia udah gak kayak merinding juga, cuman dia pikir udahlah ntar di musola juga ada orang. Nyampe di musola nggak ada orang sama sekali. Waktu itu dia mikir mungkin belum ada orangnya belum datang gitu. Ya udahlah, dia habis itu ambil wudhu lah ke belakang, sekalian buang air kecil. Waktu dia ke belakang makin mencekam lagi karena posisi di belakang itu udahlah hening. Terus belakang tuh kayak pohon-pohon bambu gitu loh, banyak banget kan. Udah dia kayak ya udahlah biarin aja. Waktu dia mau masuk ke dalam musola, tiba-tiba entah angin dari mana, angin tuh kayak ngedorong kepala dia dari kiri, kayak ditampar gitu, tapi angin ya. Dia kayak astagfirullahaladzim, dia kaget banget. Tapi ya udahlah, udah nyampe di musola, bentar lagi udah habis sholat, gue mau balik langsung lah gitu. Orang belum ada yang datang juga nih sama sekali. Sholatlah dia. Nah, Bang Iban ini kalau setiap kali mengerjakan sholat sunnah selalu menggunakan atau selalu membaca surat pendek, alasannya biar nanti rakatnya nggak kelupaan gitu. Di rakaat pertama udah kayak ada gangguan. Rakaat pertama itu sholat Bang Iban, tapi dari ujung mata tuh udah kayak kelihatan seliweran orang lari-lari di luar jendela. Bukan jendela, kaca, karena memang dominan musolanya itu kaca semua kan. Kayak ada seliwer, udah gak fokus. Terus waktu rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Bang Iban ini
baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu kan. Itu masih berusaha fokus tuh karena memang dia udah kayak deg-degan sendiri gitu. Terus waktu udah lagi baca Al-Ikhlas, tiba-tiba dia dengar ada yang ngebisik dari belakang, Qul huwallah gitu kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tetap Bang Iban melanjutkan surat Al-Ikhlas itu, cuman bisikan Qul huwallah itu masih ada terus sampai akhirnya nggak fokus bener kan ini Bang Iban. Akhirnya dia palingin langsung wajahnya itu ke asal suara, dan kalian tahu apa yang dia lihat? Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Kali ini aku bawain kisah horor aku dari Medan, namanya Rara. Halo Rara. Jadi Rara ini mau bercerita pengalaman horor eyangnya. Wah, eyangnya pun ikut bercerita sama kita nih ya. Kejadiannya tahun 1970-an waktu eyang ini masih gadis. Jadi kisahnya, eyang ini 3 bersaudara. Eyang anak bungsu, Eyang Uti, terus ada kakaknya Eyang Mina yang abangnya Atok Manto. Bertiga nih kan. Jadi kisahnya mereka itu dulu selalu punya kebiasaan setiap habis sholat maghrib rame-rame sama kawan-kawannya pergi ngaji ke rumah ibu ngajinya. Nanti sampai isya balik ke surau lagi, sholat baru balik nih ke rumah masing-masing. Kayak gitu aja terus. Nah di suatu malam setelah mereka ini ngaji dan sholat isya, mereka balik nih ya berlima, tapi ada 2 orang lagi kawannya nih. Nah dari surau itu mau ke rumah Eyang Uti ini lumayan jauh, jadi harus lewat persimpangan dulu. Terus ada nanti gang, ada 4 gang. Nanti rumahnya yang paling pojok, itulah kan lumayan jauh memang dari surau. Dan itu namanya perkampungan juga. Tahun 1970 penerangan masih minim kali. Terus kampung mereka ini memang dikelilingi sama kebun tebu dan kebun jagung. Oke. Jadi mereka berlima lah ini ya kisahnya. Obor jalan kayak gitu. Nah di jalan itu sebenarnya Eyang Mina kakaknya yang itu udah agak deg-degan karena waktu beliau lagi ngambil wudhu di surau kedengeran kayak ada orang manggil, kayak orang siul-siul gitu loh sama dia 3 kali gitu. Dia nanya sama Eyang Uti, nanya mau kon-kon yang lain yang cewek kan, ada kok dengar suara itu tadi? Nggak ada, kami dengar. Nah di situ dia udah mulai ketakutan tuh di jalan. Udahnya waktu 5 kawan ini lagi jalan, Eyang Uti dan semua temennya tuh dengar suara anak ayam piak gitu kan. Nah karena Eyang Uti ini suka kali sama anak ayam, dicari lah nih berlima ini kan, bukan kawan ini kan, tapi nggak ketemu. Sampai lah akhirnya mereka berjalan sampai di persimpangan itu. 2 kawannya belok arah nih mau ke rumah mereka ya kan. Tinggallah 3 beradik ini, Eyang Uti, Eyang Mina sama Atok Manto. Jalan lah bertiga. Udahnya tiba-tiba Eyang Uti dan 2 saudara ini dengar lagi piak. Nah karena Atok Manto ini sayang kali sama adik kecilnya ini kan, Eyang Uti kan dicari nih, mana anak ayam sudah, ayo kita tangkap gitu kan. Cari ketemulah ada di bawah pohon jambu air. Diambil lah sama Atok Manto, cepat taruh di mukena kau, kata taruh lah di mukena. Anak ayam piak gitu kan. Dah jalan lagi nih kan. Terus tiba-tiba waktu lagi jalan kok ada suara orang ngikutin kita di belakang gitu kan, kayak ada suara langkah pertama. Ditengok belakang nggak ada orang. Sekali jalan lagi tuh tiba-tiba kok suaranya makin berubah, kayak suara ngesot, jadi kayak suara baju berat yang keseret di tanah gitu loh. Bertiga nih dengar, tengok lagi ke belakang, dan kalian tahu waktu tengok kedua mereka ngeliat ada kuntilanak, mukanya hancur, rambutnya panjang, bajunya lusuh warna putih gitu kan. Terus dia bilang, lepaskan anak ayam itu, lepaskan. Mereka bertiga nengok itu ketakutan kali, langsung si yang itu dibuangnya itu anak ayam kan, lari mereka. Dan kalian tahu si kuntilanak tuh nggak cuma berhenti di situ aja, dia terbang di atas mereka kan. Terus kayak ada hujan tetesan warna-warna hijau, cairan warna hijau busuk gitu loh, Wak. Gak tahu tuh bau kali. Terus mereka jalan sakit 3-tiganya. Itulah anak ayam, hati-hati ya kalau ketemu anak ayam. Udah sampai sini aja ceritanya.